secara di atas kertas wajar kalau kita kalah. Tapi kalau kita lihat permainan, Bulgaria datang untuk parkir bus loh. Ya sepak bola itu kita nggak bisa selalu berharap menang. Jangan seperti di liga tertentu gitu. Semuanya pengen menang. Hari ini saya Abraham Silaban, saya duduk bersama dengan dua orang sahabat saya. Kita bicara bola. Yang pertama, Coach Justin, Coach Justinus Laksana. Coach Justin, apa kabar Coach? Baik. Lama gak ketemu Coach? Lama banget tuh. Iya, dan nih Bung Harpa yang ya bisa dikatakan langganan. Apa kabar Bung Baik Harpa? juga, Bung Abe. Luar biasa. Ini berdua seperti ini, kita bicara bertiga. Pertama satu forum atau sering ketemu? Enggak lah, dulu sering dulu di DPI kan. Oh iya, Dewan Pundit ya. Oke. Dan kali ini kita bicara bola, kita tentu pasti akan bahas apa yang kita saksikan dalam debut John Hartman. Tapi ya dengan ada gimmick di sini yang disiapkan oleh tim, kita sambil main ular tangga. Katanya timnas itu seperti ibarat permainan ular tangga. Saat dia sudah menanjak, prestasinya naik, tiba-tiba hampir finish, tiba-tiba kena ular turun lagi begitu ya. Jadi kita boleh sambil main ya. Masih bisa lah ya. Bisa lah. Bung Mainan Harpa anak kecil dulu ini. Ini iya mainan anak kecil. Mainan anak kecil ya. Waktu gue masih kecil, bukan lu masih kecil, gue masih kecil. Waktu Coach Justin masih kecil, gue belum lahir. Oke, silakan. Mulai dari kocekan pertama, mulai dari Coach Justin. 3. Oke. Silakan Coach. Mulai dari nol Coach. Iya. Nah ini nggak bisa instan prestasi. Nggak mau tanya siapa tahu. Iya. Berproses ya. Kagak. Ya mungkin kalau dapat satu lagi bisa naik dengan cepat ya. Kayak kemarin kan udah menang satu kali. Ya kalau misalnya menang satu lagi, mungkin langsung cepet dia. Juara Prima Series ya. Iya, juara Prima Series. Silakan Bung Harpa. Wih, langsung dapat 6 2 kali main nih. 2 kali main. Lagi ya? Iya dong. Lanjut. Ini nggak naik kan ulernya nggak ya? Oh kalau 6 2 kali ya? 6 2 kali Coach. Kalau 3 kali katanya nggak ada apa-apa ya? Nggak ada hukuman ya? Nggak ada hukuman. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wah ini balapan ini ya. Waduh. Nah. Duduk 1. Oke. Sambil kita main, saya kasih pertanyaan pertama dulu ke Coach Justin. Coach, kita punya harapan dan ekspektasi apakah kemudian setinggi itu terhadap Hartman, karena ada hype yang kita bisa baca, tapi jangan-jangan hype ini sesungguhnya juga ya harapan yang mungkin kita perlu manage sampai pada akhirnya supaya kita siap-siap dengan agenda-agenda timnas ke depan. Ya kalau harapan pasti ada ya. Dulu kan kita hanya bisa mimpi juara AFF. Itu pun nggak juara-juara. Nah sekarang di bawah banyak pemain diaspora kan kita bisa bermimpi untuk juara dunia, masih dalam level mimpi. Oke. Jadi sangat wajar kalau kita punya ekspektasi cukup tinggi dengan pelatih yang baru. Apalagi kedepannya pasti ada bertambah pemain diaspora dan juga pemain lokal yang pemain muda kayak kemarin Donitri sama Beckham yang menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing sebelumnya Kambuaya gitu. Nah pemain-pemain gini kan pasti diberi kesempatan juga. Jadi wajar kalau fans punya ekspektasi. Tapi gue setuju apa yang tadi bilang, ekspektasinya harus di manage. Karena lawan kita pun nggak berhenti di situ juga. Negara-negara lain juga berkembang juga lebih bagus. Ibarat kita mengejar, sekarang mengejar bisa lebih dekat atau tidak. Tapi so far kalau kita mau lolos atau mau berada di mendekati topnya Asia lah, kan itu ada dasarnya, harus ada pondasinya. Nah ini yang kita lihat sekarang, karena kan semua proses. Nah dalam 2 match pertama, gue pribadi gue cukup puas. Walaupun ada catatan pastinya. Sekalipun kalah lawan Bulgaria. It's okay. Bulgaria itu rank 40 rank di atas. Ya, beda 30-an. Di atas kita kan. 30-an. Iya. Kita 38 kalau nggak salah. Iya. Nah, I mean secara di atas kertas wajar kalau kita kalah. Tapi kalau kita lihat permainan, golnya itu kan penalti tipis banget itu. Yang harusnya mungkin di Liga Inggris nggak akan dikasih. Terus kita juga kena 2 mistar. Bola itu kalau kita lihat dari sisi gol, tapi dari sisi permainan gue rasa Bulgaria datang untuk parkir bis loh. Itu kan luar biasa, lawan tim Eropa kita kuasai ball possession
dari situ aja udah unggul. Cuman sekali lagi dalam sepak bola itu kan kalau lu nggak cetak gol lu nggak kemana-mana. Iya Nah sih. ini yang harus dibenahi lah. Dan satu, kita kan butuh tadi praktis, instan, cepet biasanya begitu. Yang cepet di kita itu sepertinya jatuh cinta, Bung Harpa. Iya kan, fans kita ini ketika kita diberikan kemenangan, kemudian ada hype, dan apa betul ini membangun masa depan, ujung-ujungnya ya jatuh bangun lagi. Ya semua butuh proses, kayak tadi kita mau ke atas ini kan, ada yang pelan, ada yang cepat, segala macam. Setiap kepelatihan itu punya perjalanannya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lama, ada yang akhirnya berhasil juga. Di Jerman Joachim Löw berapa? Mungkin 8 tahun, 10 tahun dia akhirnya baru bisa juara kan. Iya. Nah kalau bicara ekspektasi lagi tadi, Iya. sekarang itu memang beda karena standar kita ini udah tinggi. Kita sudah Asia. Enggak, kita kan sudah sampai di ujung pintu Piala Dunia kan. Betul. Ya. Nah, jadi suka Di atau putaran nggak keempat ya. itu pasti menjadi patokan dari Benchmarking. fans. Benchmarknya. Iya, iya. Pemain kita juga bagus-bagus. Memang tidak otomatis pemain bagus itu berujung pada prestasi. Tapi faktanya tidak bisa bohong, makin bagus pemain, kalau dikelola dengan benar, maka ada prestasi. Nah, itulah makanya didatangkanlah John Herdman. Didatangkanlah John Herdman ini menurut saya caranya cukup bagus. Ini antitesis dari bagaimana mendatangkan Kluivert dulu. Pertama dilakukan dengan hearing kepada direktur tekniknya Alexander Zwiers, ya kan. Kemudian speknya dikasih tahu seperti apa dan lain-lain. Termasuk juga dia stay di sini segala macam. Ada sisi positif yang bisa dia bangun. Kemudian dia lebih melihat grassroots, walaupun ini baru awal-awal. Jangan juga langsung disimpulkan, oh ini langsung bagus. Saya masih ingat apa yang disampaikan Bung Harpa. Kosongkan segala ekspektasi atas nama ini. Maksudnya? Iya, maksudnya jangan terlalu berharap tinggi juga, karena pada akhirnya ketika jatuh tapi ya nggak sakit mungkin kemakan. itu. Tapi nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Nah ini terhadap fans Enggak, ya, karena kan berkaca dari apa sebenarnya yang bukan terjadi kosongkan pada fans yang saya maksud, tapi harus ada ruang untuk ikhlas juga. Karena sepak bola itu nggak Itu bisa yang susah, Nah ruang itu, ikhlas. tapi kan memang harus kan. Karena sepak bola kayak sekarang Itali nggak lolos lagi kan. 3 kali beruntun. 3 kali beruntun. kalau Fiori nggak main Piala Dunia barang itu. Tapi memang seperti main ular tangga. Iya. Kadang-kadang kena bisa cepat, ya kadang-kadang juga kena ular turun lagi kayak Irak. Ya setelah dia menunggu lama 40 tahun 86 di kota yang sama, di negara yang sama, Mexico City, Meksiko dia bisa lolos lagi. Jadi ya sepak bola itu kita nggak bisa selalu berharap menang, jangan seperti di liga tertentu gitu. Semuanya pengen menang. Ini dari 2 match ini aja dulu. Barang ini real impact nggak? Ya sebenarnya terlalu cepat kalau kita menilai. Tapi it's a good start. It's a good start, not meaning it's a good juga result gitu. Semuanya kan berakhirnya nanti bagaimana ada serangkaian checkpoint. Nanti masih ada lagi Juni FIFA Matchday, ya kan. Piala Nanti AFF. kita lihat lagi perkembangannya. Dia kan bukan tukang sulap, baru 2 pertandingan langsung bagus. Tapi it's a good start, oke. Tadi yang Coach Yasin bilang lawan Bulgaria kita bisa menguasai permainan, bagus juga. Catatannya banyak, finishing di depan. Itu bisa kita bahas sendiri itu. Apakah gara-gara materi atau gara-gara instruksi permainan atau apapun itu. Karena kita menguasainya itu kalau kita lihat heat map-nya juga nggak di daerah sendiri, di daerah tengah. Jadi Kemarin formasi 3-4-3 ya? Iya, 3-4-3. Walaupun lawan San Kitts 3-4-3 atau 4-4-2? Sebenarnya it doesn't matter mau formasi apa. Kan yang penting kan adalah pada saat kita menyerang itu berapa pemain di depan bola, pada saat kita bertahan berapa pemain dipegang bola. Ini soal taktikal, tapi satu hal yang yang bisa kita diskusikan adalah pemain kita bagus-bagus. Kalau gue bilang pemain kita itu tier 3-4 Eropa. Pemain terbaik kita siapa? Iya. Jaitses. Oleh Romney lihat aja kan, udah sepenting itu aja, dia main di kasta kedua sepak bola Dan Inggris. cadangan. Timnya papan bawah, nggak pernah main, jarang main, nggak pernah golin. Iya. Segitu jauhnya. It says itu Sassuolo papan tengah. Itulah yang terbaiknya kita. Iya, Audero papan tengah. Kelvin Verdong cadangan di Lille. Kevin Dix main papan tengah ke bawah di Bundesliga. Jadi jangan sampai orang bilang Eropa, pemain Eropa kita iya terbaik, iya yang sekarang kita miliki, tapi bukan level Eropa tier 1-2. Nggak ada yang main di Inggris, di Premier League, nggak ada di klub besar. Jadi kita harus analisis sekali lagi, pemain kita tier 3-4, tapi tier 3-4 juga bisa menunjukkan 2016 Leicester jadi juara. Nah,
pelatih ini kan cocok-cocokan juga. Bukan masalah CV bagus atau apa. Contoh, Mancini di Saudi. Habis juara Eropa ke Saudi, dipecat ujung-ujungnya. Pelatih yang dipecat dibalikin lolos. Reinhardt ya. Ya. Iya. Jadi cocok-cocokan dan so far gue belum pernah ketemu Hartman. Tapi yang gue dengar dari kolega gue yang dia itu komunikasinya bagus. Itu yang gue dengar. Dan so far gue setuju sama Arpa, kita nggak bisa menilai. Tapi at least ya startnya bagus dengan catatan. Tapi awalnya udah oke. Disitulah dari dasar ini kita dukung. Ya. Saya sempat sekilas tuh nyimak apa yang disampaikan oleh Coach Justin. Happy dengan performance-nya Hartman karena bermain menyerang gitu ya, Ya. Coach? At the end of the day, kalau lu pegang bola, kalau lu mau cetak gol lu harus pegang bola, bukan? Kan begitu. Kan kembali lagi, Ya. dan gue juga setuju. Bukan yang sudah-sudah kayak gitu. Misalnya Gini. PK kemudian juga. Kita lihat 10-20 tahun terakhir di sejarah sepak bola dunia, berapa tim yang bertahan jadi juara? Nyaris nggak ada. 20% mungkin, 80% menyerang. You name it lah. Siapa yang jadi juara dunia, juara Eropa, juara Asia? Tim mana yang bertahan untuk menjadi juara? Nyaris nggak ada, menyerang. Nah, dulu ada yang namanya strategi parkir busnya Inter Milan tuh bisa juara. Iya. Dengan Catenaccio mereka juara 4 kali juara dunia, tapi itu kan udah lewat. Masa-masanya kan udah lewat. Sekarang kan nggak ada. Cuman gue setuju 70% ball possession rata-rata di lini tengah. Pertanyaan kan kenapa di lini tengah? Karena dia main aman, meninggalkan 3 pemain di belakang yang nyaris. Pada saat 3 pemain di belakang, tambah 2 DM yang nggak ke depan juga, cuman 5 pemain yang menyerang. Sementara mereka tinggalkan hanya 1 striker dan ini harus dirubah. Lu nggak bisa menang dengan meninggalkan 3 pemain di belakang. Lu kan kalah dari segala segi. Dan ini sekali lagi, ini untuk gue catatan. Kalau mau menang, ya lu harus main 4 back. Artinya wingbacknya juga nyerang, DM-nya juga bisa ngebantu. Dead risk harus ada, nggak bisa main aman. Ini kan masalah eksperimen buat dia. Betul. 2 match pertama kan 3 back, 4 back, 5 back, whatever lah mau dia apa lakukan. Lama-lama kan dia tahu, dia hampir pakai semua pemain kan. Kecuali dua kiper. Sisanya kan main semua. Main, which is good. Dalam arti nanti akan ada Miliano balik, Marcelino balik, Cambuaya mungkin dipilih lagi, Tom Haim balik lagi. Di situ mungkin berbeda lagi karena kemarin kan nggak ada pemain kreatif. Kalau ada pemain kreatif mungkin akan main 4-2-3-1. Kalau ngeliat pertandingan kemarin ya, sebenarnya kita agak sedikit merindukan Ricky Cambuaya sebenarnya. Oh iya. Pendobrak Di yang tengah, bisa kan? di tengah, yang bisa menyambung ke depan. Karena memang nggak ada Tom Hai juga kan. Betul. Tom Hai itu sebenarnya kalau ada akan lebih hidup. Iya. Dan yang kedua juga kalau bicara materi memang kita agak sedikit apes ya. Miliano di saat yang pas, Iya. di saat yang paling perform di lini depan mungkin di antara para pemain depan itu langsung kena cedera ACL. Oke. Itu lama itu, mungkin Lama, coach ya. sampai Lama. Piala Asia mungkin ya. Mungkin. Enggak, sebelumnya udah fit. Ya. Rencananya kalau gue dari Akhir tahun. berita terakhir itu Novemberan Nah, udah akhir fit. tahun. Dan kita nggak tahu juga apakah dia bisa. Mudah-mudahan dia Iya, pulih seperti iya. biasa karena masih muda kan. Nah, kemudian kemarin juga nggak tahu, mungkin ada catatan dari Coach Justin juga. Kita hampir tidak ada shoot dari luar kotak penalti. Iya, Oh, iya? betul. Jadi paling nggak nyoba sekali 2 kali itu nggak betul. kelihatan. Inilah salah satu catatan yang gue bilang. Cuman again ini hanya catatan yang jangan langsung untuk menjudgment. Iya, Wah, iya, ini iya, kacau iya, nih iya, gitu. iya, Nanti iya, tunggulah iya. 1 tahun kira-kira kita bisa lihat Iya. are we on the right track atau seperti apa. Iya, betul. Oke. Tapi gue kemarin di TV sebelah interview sama ada fans perwakilan dari La Grande kan. Ternyata dia cerita bahwa John Hartman bilang ke tim La Grande, dia berjanji untuk bawa timnas Indonesia ke 2030 ke Piala Dunia. What do you think Betul. about that? Pertanyaan gue adalah, lah kontrak lu sampai 27 Nah itu, doang? menurut saya itu terlalu jauh. Menurut saya Iya kan? terlalu jauh dia ngobrolin itu. Kalau itu nggak Iya. perpanjang, dia nggak mau lagi. Mungkin dia Mungkin dia Iya. bisa diganti. mungkin beliau sedang mengejawantahkan apa yang disampaikan Bung Karno. Dan cita-citamu setinggi At langit. least kita Kalau lihat jatuh di positifnya bintang-bintang aja, gitu. iya. Optimis dia. Masalahnya dulu nggak ada sosmed zaman Bung Karno. Kalau sekarang begitu gagal, semua keluar semua dari jejak digital kan gitu. Ya, at least dia positif lah. Tapi kalau menurut saya agak gua ngelihatnya dari terlalu situ. jauh, coach. Memang Maksudnya fokusnya gini. sekarang ke Piala Asia. Ada orang berdiskusi, mungkin dia mau memberikan vibes positif. Ya, Tapi betul. harusnya diomongkan internal. Ya. Karena
kalau di luar kita kan tahu seperti apa. Ya nggak salah juga netizen begitu gagal nih waktu itu ngomong seperti itu. Jadi sebenarnya ini soal komunikasi aja gitu. Mana yang harus dirilis keluar, mana yang di dalam. Berarti Bung Harpa sudah menemukan satu masalahnya. Masalah yang dihadapi oleh John Ya, Herdman memang karena gini, kan dia disebutkan gini. solusi jangka panjang. In the end of the day, dia akan menemukan masalah ketika mengelola timnas di Indonesia, tentu ya. Iya, masalah pasti setiap Oke, pelatih dan itu pasti ada satu ini kan masalah. sudah ditemukan. Ini salah satu karena di sini kan apa ya, sepak bola itu sudah sangat dianggap sebagai sebuah religiusitas gitulah kalau mau dikatakan seperti itu ya. Jadi mungkin sama seperti Argentina. Kalau kita masih ingat 2022 dalam keadaan susah, kebetulan kan saya ke sana tuh. Mereka itu banyak yang menempuh perjalanan darat ke Qatar, lewat ferry dari Bahrain segala macem. Dan ketika dalam ekonomi susah, hormon dopamin mereka keluar karena mereka bisa juara. 7 juta orang ngumpul di whatever lah di Argentina sana kan. Nah, buat kita juga seperti itu. Ketika banyak masalah hidup ya, mungkin berlebihan kedengarannya. Di sepak bola lah mereka tumpahkan kalau bisa melihat tim nasional kita lolos Piala Dunia. Sekali asupan itu nggak dikasih, mereka pasti nuntut. Ini pelatih belum pernah ngelatih di Asia kalau nggak salah. Belum. New Zealand doang New kan? Zealand sekian. Iya, tapi beda culture kan? Iya, beda jauh. Jadi dia harus paham juga dengan culture Asia seperti apa. Which is good. Dia bikin kesalahan, it's okay. Dia salah ngomong, it's okay, nggak ada masalah. Cuman kan sekarang yang kita lihat progres. Selama progresnya oke, mau gimana pun pasti banyak yang dukung. Netizen kita nggak buta juga kok. Iya. Mau dukung gimana? Kalau lu bermain bagus dan toh kalah kayak lawan Bulgaria contoh, bisa terima kok kita. Sangat bisa. Iya, jadi nggak sebuta realita itu juga. Tapi bahwa di benak mereka ada ekspektasi karena pengen masuk Piala Dunia, ya itu wajar lah. Kalau dengan racikan yang tepat dan bagus, tentu saja kita punya ekspektasi tinggi. Ya, pertanyaan gue sekarang, kapan kita juara AFF? Nggak pernah. Hati-hati, jangan siapkan payung sebelum hujan. Orang kita ini biasanya coach kalau belum kebakaran dia nggak siap-siap.